Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ikhwa fillah rahimakumullah. Ketika kita menunaikan sholat, pastikan sholat kita mirip dengan sholatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Melihat di sini tentunya bukan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisik, karena kita tidak hidup bersama dengan Rasul, tapi kita hidup jauh setelah Rasul wafat. Maka yang dimaksud dengan melihat Rasul sholat adalah dengan pengetahuan kita. Kita baca hadisnya, kita baca dan kita pelajari sunnah-sunnahnya. Ikhwafillah rahimakumullah. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdiri? Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ruku, i'tidal, sujud, duduk? Bahkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salam di dalam sholat? Apa yang beliau baca ketika berdiri? Apa yang beliau baca ketika ruku? Apa yang beliau baca ketika tasyahud awal maupun akhir? Itu terus kita pelajari. Itu sallu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdiri menunaikan sholat, Rasulullah berdiri tegak menghadap ke arah kiblat. Berdiri tegak menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'batullah, ke Baitullah. Ka'bah, satu bangunan mulia yang ada di dalam Masjidil Haram. Ketika kita sholatnya di Masjidil Haram, maka kita persis menghadap ke satu bangunan mulia, yaitu Ka'bah yang ada di dalamnya. Tetapi ketika kita ada di sini, di tempat kita, katakanlah di Indonesia, maka para ulama mengajarkan berdiri tegak menghadap ke barat, sedikit ke barat laut. Dengan sekian derajat ada aturannya. Masjid-masjid yang berdiri di Indonesia, insya Allah sudah diarahkan arahnya ke Ka'bah, ke Baitullah. Berdiri tegak dengan kaki menopang kuat tubuh kita. Kaki kanan lurus dengan bahu kanan kita. Kaki kiri lurus dengan bahu kiri kita. Syukur-syukur telapak kaki kita lurus menghadap ke arah kiblat kalau mampu. Bagaimana dengan pandangan kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat sambil menghadap ke atas, lalu turun ayat Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang ketika menunaikan salat penuh khusyuk. Ketika turun ayat ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pandangannya ke bawah. Fataqta'a ra'sahu. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pandangannya ke bawah. Para ulama mengajarkan ke tempat sujud kita. Boleh menghadap ke depan atau menghadap ke tempat sujud. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mata kita membawa hati kita ketika sholat bisa kita tunaikan dengan penuh khusyuk. Rasul melarang ketika sholat menghadap ke atas, atau ketika sholat tengok kanan, tengok kiri, lirik kanan, lirik kiri.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Ketika pandangan kita ke atas, Rasul betul-betul melarang. La yantahiyanna aqwamu yarfa'una absarahum ilas sama. Sungguh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang matamu menghadap ke atas, ke langit, fis sholat, di dalam menunaikan sholat, au la yarji'una ilaihim, atau pandanganmu tidak akan kembali lagi. Itu betul-betul larangan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sholat pandangannya menghadap ke atas, atau ketika kita sholat pandangannya ke kanan, ke kiri, atau tengok kanan, tengok kiri, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan orang yang seperti itu, iltifat, tengok kanan, tengok kiri. Rasul menyamakannya dengan ikhtilasun, tercopet orang itu, kena copet, kecopetan. Siapa yang nyopet? Yaitu syaitan. Karena dengan pandangan ke kanan, pandangan ke kiri, maka hati juga tidak akan menjadi tenang, hati tidak akan menjadi khusyuk di dalam sholat. Maka sholat menghadap ke kiblat, Allahu Akbar, hadapkan ke kiblat, betul-betul hati kita tunduk khusyuk, dibantu dengan pandangan kita ke tempat sujud kita. Atau mungkin kalau kita menghadap ke depan, ya pastikan pandangan kita mengajak hati kita untuk bisa khusyuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemampuan kepada kita untuk sholat dengan penuh khusyuk, berdiri tegak sebagaimana berdirinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menunaikan sholat. Billahi taufiq al hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.